Welcome to Ngadu. Ngobrol aja dulu. Seorang pekerja biasa yang seneng bantuin orang-orang di sekitarnya. Memberi waktu dengerin cerita temen-temennya. Karena hidup tak selalu tentang kita. Yuk, ngobrol dulu aja. Halo Bro Sondang. Widih, Woi, ketemu lagi. Lu lagi sebenarnya ya. Karena Sondang ini temen gua yang dalam banyak hal lah gitu. Di kerjaan dia pernah, di pelayanan dia bareng, di chat-chatan juga jalan gitu. Tapi mungkin sebelum lebih jauh nih, Dang, boleh kenalin dulu nggak nih? Lu kesibukan lu apa, pekerjaan lu apa gitu? oke, ya, gua Sondang, gua temennya CS nih, dia, ya beneran temen ngobrol, sering banget Temen baik. ngobrol nih, banyak banyaknya, salah satunya ya temen ngobrol juga sih. Gue sekarang kerja di, LSM gitu, di NGO gitu sih, Wah, oh, ya, mhm, NGO tuh, oh, berarti dia non profit ya? non-profit ya, tapi, ini sih bergerak di socialpreneur sih sekarang, mulai mengarah ke socialpreneur sih, Ya, oke. Katanya heeh, LSM ini kan dia non profit gitu ya. Berarti dari mana nih mereka dapetin uangnya gitu loh ya, profitnya untuk oh, membayar gitu karyawannya segala macam? iya. Kalau, itu sih yang pasti sih nyari donatur ya, Atau donatur ke perusahaan-perusahaan sih yang gue tahu. Jadi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, terus juga, ada dengan bukan hanya ke perusahaan sih, juga ada kerjasama dengan sekolah kayak gitu, tergantung jenisnya. Jadi bisanya mau masuk ke mana, apakah ke pendanaan atau ke tempat atau ke mana ya, eee, banyak sih, mhm. oke, itu apa kalau nggak CSR ya, kalau untuk perusahaan ya, CSR, betul, heeh, Corporate Social Responsibility ya. mhm mhm. Betul, karena kalau mungkin yang belum tahu yang nonton nih, perusahaan-perusahaan tuh punya namanya CSR ya. Mereka harus punya ada dana ya untuk dikembalikan ke sosial, ke society gitu ya, ke sekitar Ke ya. bentuk bentuk-bentuk sosial gitu. Nah, betul ya, salah satunya ke LSM-LSM ini ya, salah satu tempat yang lu kerja juga gitu ya? Betul, Ya, oke, wah menarik sih. Mungkin nanti kalau teman-teman yang nonton di sini yang mau lebih lanjut tahu LSM apa, nanya-nanya boleh entar tanya-tanya lagi lebih lanjut. Cuma memang pekerjaannya lu kan gue lihat kayak gitu nih, Dang, ya, emang lu bergerak di mhm sosial gitu, gue juga sering ngobrol-ngobrol sama lu, kayaknya mhm, jiwanya emang jiwa sosial gitu kan. Nah, sampai kemarin betul, tuh gue denger nih, katanya lu ada bantu orang nih kan, untuk heeh. bikin usaha apa gitu ya kalau nggak salah ya, apa nih? Ceritain dikit deh. Kalau gua sebenarnya gini sih, Mhm, bantu usahanya itu, lebih ke awalnya dulu kali ya, kayak kayak kita gini nih ngobrol, dia ya, cerita pengen punya warung kecil nih, kayak gitu-gitu. Terus, oh bagus tuh, gua support kan, gua diajak ngobrol lah, bincang-bincang sampai akhirnya dia cerita tuh pengen jualan jus gitu kan, jualan mhm, jus, "Oh boleh," gue bilang gitu. Boleh, kira-kira gimana? Ya awalnya sih gitu ya, kita diskusi, kita ngobrol, terus dia, gue minta, "Coba bikinin dulu kira-kira plan-nya butuh berapa sih?" Kayak gitu, "Untuk mhm, bangun usaha ini kira-kira butuh berapa?" Terus, mhm, eee, dan akhirnya ujungnya sih dia cerita kalau nggak ada modalnya gitu kan, mhm. untuk bikin usaha kayak gitu. Terus ya gue coba bilang sih, "Ya gue bantu boleh nggak?" Gue bilang gitu, tapi, bukan secara, cuma-cuma juga, maksudnya gue minta dia, balikin, tapi nggak pakai bunga gitu ya. Ya, Tujuannya sih supaya dia juga, serius ngerjain, mhm, usahanya dia. Kan sayang banget ya kalau dia punya, kepinginan, punya tujuan gitu ya, punya keinginan tujuan yang bagus gitu, tapi nggak bisa dicapai karena dana kan, ya akhirnya ya untungnya juga nggak besar, masih masih muat lah di kantong gitu kan, masih iya. cukup lah gitu. Jadi bisa dibantu di situ sih. Ya. Nah ini Mhm. menarik nih, dianya nih siapa nih? Teman, saudara? Temen sih, teman-teman kantor juga gitu. Mungkin satu nih Mhm pertanyaan terbesar mungkin buat orang-orang yang nonton juga nih, kok bisa mhm. percaya gitu? Lu kan ini duit nih, minjemin duit, masukin duit dan Heeh juga heeh, bukan saudara, bukan temen dekat gitu kan? iya. Mhm, Ya kalau, kenapa bisa percaya dari ceritanya dia memang, terus niatnya dia, terus kan juga gue nggak cuman, gue pengen bangun ini nih, terus gue pengen coba ini, terus ya udah gue modern, nggak begitu juga.
tapi juga gue coba lihat dia bikin plannya benar apa enggak, Hmm. terus dia bikin perinciannya sesuai apa enggak, kira-kira dia eh, jadi gue minta dulu step-stepnya gitu, supaya kelihatan juga nih tujuannya bener nggak nih. Nah kalau udah jelas plannya kayak gimana, terus eh, dia juga mau buat dengan benar gitu, jujur gitu ya, nggak harganya nggak dinaik-naikin supaya terlihat butuh dana besar gitu kan. Nah dari situ ya gue ya percaya aja sih, dan gue juga follow up terus sih gitu. Ya. Bisa sebulan sekali, bisa 2 minggu sekali, ya sekenanya aja gitu. Kadang gue juga karena dia jualan jus kan ya gue juga bantu jualin, nawarin ke teman-teman, terus juga ya beli juga, nyobain sekalian, enak gak sih jus yang dia buat, kayak gitu-gitu sih paling. Iya. Iya iya, bagus sih kalau di sini gue lihatnya berarti lu bukan cuma sekedar bantu modal, tapi lu juga di sisi lain Mhm. malah bantu dia untuk bisa merencanakan usaha ini dengan baik gitu ya. Mhm. Jadi dia malah Iya bisa punya paling sih, plan, punya tanggung jawab gitu kan. Jadi bukan cuma asal mhm, sekedar buka gitu ya. betul, mhm, Tuh, terus kalau nggak salah kemarin iyalah, juga sempet denger kan kalau nggak salah lu ada bilang kalaupun mhm. supaya nanti dia kalaupun mau buka lagi atau ada temennya buka, dia Oh bisa iya, ngajarin temennya gitu ya? betul betul, gue juga minta itu sih ke dia, karena kan gue bilang ke dia, gue nggak minta, apa, tambahan bunga lah, bunga uang atau apa kayak gitu, gue nggak minta itu, tapi gue minta dia kalau seandainya ada yang mau minta diajarin juga plan-plan seperti ini, ya dia harus bersedia juga tuh bantuin gitu. Kayak Mmm, misalkan dia dia jago nih bikin, eee, kemarin tuh gue minta dia coba bikin menunya gitu, kayak bikin gambar-gambarnya supaya mhm, kelihatan bagus gitu kan. Nah, gue bilang, "Nah ini kalau ada yang minta kayak begini juga bantuin ya," gue bilang gitu kan. "Oh iya pasti dong," dia bilang gitu. Oh ya udah. Nah kebetulan pas juga memang ada salah satu, alumni murid di tempat gua kerja ini, kan gue juga berkaitan sama rumah belajar gitu. Nah alumni ini juga pengen buka warung gitu. Nah mmm, terus dia minta digambarin, bikin bagus ya. desain, terus kayak gitu-gitu sama yang gue bantuin, dan dia bilang, "Wah," dia cerita juga sih ke gue, akhirnya dia bantuin juga untuk bikin desainnya segala macam gitu, Oh keren sih gitu kayak sih. film itu ya, apa, Pursuit of Happiness ya? Film apa itu? Yang Pay it forward ya. Pay it forward betul ya, akhirnya kebaikan lu balik ke sana lagi, Iya, ke sana apa, diterusin terus gitu ya, kebaikan mhm demi mhm, kebaikan. Oh bagus sih, maksud gua mungkin mhm, nggak banyak gitu ya di zaman sekarang, betul, modern sekarang di mana orang kadang pentingin dirinya atau ya, "Oke gua kasih lu duit, tapi return gua berapa nih?" Gitu kan. Gua kasih lu 1.000.000, iya, gua dapat balik berapa gitu. Cuma di sini menarik kalau mhm, lu memang ya tujuannya ya bantu orang, ya lu bantu orang lagi lah gitu kan. Bukan masalah amount-nya kan, bukan di sini mhm, sombong-sombongan masalah amount-nya, tapi kalau yang gue lihat mhm, kan masalah, tujuannya tadi kan, mau ngebantu bukan hanya mhm, bantuin bikin usaha, tapi bantuin juga dia punya skill, punya plan, dan akhirnya supaya dia juga mhm, bisa bantu orang lain lagi. Mungkin apa betul. termnya UMKM ya, betul ya? Usaha UMKM ya kalau yang iya. pemerintah punya ya, usaha mikro, kecil Kecil menengah gitu. menengah ya, betul. Mungkin itu Mhm, akhirnya mencoba dari kecil ya, karena gue juga sempat ngobrol sama ada teman gue dari Bandung gitu, dia bilang lebih baik mulai kecil-kecilan gitu tapi banyak gitu katanya kan, karena secara mhm. modal nggak memberatkan dan akhirnya malah menjamur gitulah di Nah itu mana-mana sih, gitu katanya. Mungkin itu tujuan akhirnya gitu ya, semoga dia bisa buka ya kalau bisa begitu sih bagus banget ya, heeh, bener. mudah-mudahan mengarah ke sana. Iya iya, benar benar benar. Oh, jadi emang kayaknya cocok ya, maksudnya lu tuh emang tadi juga lu sempet bilang ada sedikit di rumah belajar, mungkin emang cocok dengan Heeh, jiwa lu yang memang sosial ya gitu ya. Maksudnya kerjanya di iya, LSM, terus memang dengan mhm, rumah belajar ini kan untuk anak-anak yang kurang mampu begitu ya? betul betul, mhm. Jadi emang Ya anak-anak hati yang lu ke sana prasejahtera, ya, ya iya, prasejahtera, makanya akhirnya lu juga bantu orang gitu ya. Terus kan dengar-dengar mhm. juga dulu sempet lu tuh ada, apa, belajar-belajar di bidang konseling gitu ya? Nah kan? Dulu ya waktu awal lulus kuliah tuh juga sempat belajar konseling kan. Nah Mmm. itu di tempat gua kerja sekarang ini gitu. Iya iya iya. Setelah setelah berapa tahun nggak keluar dari volunteer, kan dulu gua volunteer di sana kan. Volunteer, Volunteer di sini dulu waktu lulus mhm. kuliah, skip Tapi itu lagi. bukan lu, kuliah lu bukan itu ya, bukan psikologi kuliah lu ya? Bukan, gua bukan jurusan konseling, bukan jurusan psikologi. Terus belajar Sempat ini kuliah maksudnya sih psikologi. maksudnya belajar ini ikut kayak apa, yang training gitu yang ada sertifikat Iya apa training. belajar-belajar?
Oke. training sertifikat juga. Jadi kita tuh di training konseling, terus habis itu ada prakteknya juga, praktek, konseling berapa jam gitu lupa gue, Mhm. 20 jam apa berapa jam gitu lupa, Oke. gitu. Berapa lama tuh trainingnya, Dang? Setahun ya, setahun, trainingnya Oh, setahun. lumayan. Terus udah gitu, akhirnya pas gue nggak lagi jadi volunteer di sana, terus break 2 tahun atau 3 tahun, terus dia buka lagi training. Nah, gue ikutan Mhm. lagi training lanjutannya. Nah, Oh itu juga 8 bulan kurang lebih oh, training. oke. Tapi itu Mhm. bisa ambil kerja nggak? Maksud gua mungkin teman-teman yang nonton di sini yang udah punya pekerjaan, tapi passion dia adalah ke arah konseling gitu, bisa nggak sambil kerja? Kalau untuk trainingnya sih bisa bisa, karena waktu yang kedua kali itu, trainingnya itu, setiap hari Sabtu, Sabtu Oke. Minggu ya, gitu. Jadi Mhm. seminggu hanya 2 kali, pas kan Sabtu Minggu, jadi bisa buat training. Ah, oke, berarti buat teman-teman yang nonton nih, kalau yang kaum-kaum profesional gitu kan, yang seumur kita, yang mungkin, juga punya passion ke arah sana, mereka bisa aja ikutin training ini ya. Akhirnya mereka dapat Bisa, sertifikat dan akhirnya bisa menyalurkan passion mereka lah gitu ya. mhm. Mhm. Setidaknya jadi teman buat bisa jadi teman cerita lah gitu. Nah itu, bener. Ya enjoy aja sih, Iya selagi iya kita iya. enjoy ngerjainnya sih, kalau memang Iya kita nggak suka dengan, ngobrol sama orang, dengar cerita orang, ya nggak bisa juga sih iya, bener kalau bener. menurut gua. Nah, terus jadi sampai sekarang banyak nih teman-teman lu yang istilahnya cerita gitu, dalam tanda kutip konseling lah, dalam tanda kutip ke lu gitu, banyak ya? Aduh, kalau banyak Eee, ya nggak ya masih bisa dihitung lah gitu ya, maksudnya, tapi heeh. ya sekenanya itu ya ada aja lah maksudnya Heeh, teman-teman. iya Gue iya. juga kan, kita kan jadinya, saling aja gitu ya, saling gue Mhm, juga cerita, dia juga mau ngobrol, dia ada juga teman yang, dulu minta, bener-bener, "Gue pengen Eee, konseling nih," kayak gitu-gitu. Terus ya tapi gue jawab sih, gue bukan konselor profesional ya gitu, gue bukan konselor profesional, tapi, mungkin gue bisa jadi temen lu untuk berbagi, gue bilang gitu. Ya dengan serius dia ceritain masalahnya dia, ya akhirnya ya bersyukur sih dia dapat solve-nya gitu. iya iya, oh bagus sih. Karena ya Iya, menurut gua bener, konselor, teman, jadi teman yang diceritakan itu kan berarti mhm dia juga harus mhm percaya kan, karena mungkin dia akan cerita hal-hal yang buruk gitu kan, mungkin mhm, hal-hal terdalamnya dia kan. Dan kayaknya makin banyak dibutuhkan nih, dengan melihat iya, menurunnya mental health nih ya, Bro. mhm. Kayaknya banyak orang butuh dikuatin gitu, banyak orang butuh teman gitu. Makin ke sini makin sulit ya. Makin sulit nih. Aduh bahaya nih. Tapi yang menarik adalah selalu ya kalau pas gua ngobrol sama teman-teman yang udah caught up di dunia kerja atau di dunia Mhm pekeluarga gitu kan. Tapi mhm apa ya, masih tetap punya waktu gitulah ya, untuk tetap nyalain mhm lilin-lilin kecilnya gitu loh, passion-passion di sampingnya. Ya gue juga denger kan kerjaan lu sibuk kadang lembur sampai jam 8 9 gitu kan. mhm Cuma, mhm lu tetap apa ya, bagi waktu gitu untuk bantuin orang, untuk dengerin cerita mhm. orang kayak gitu. Itu gimana tuh, Bro? Mungkin kayak tipsnya atau mungkin kayak, kok lu bisa tetap gitu ngejalanin ini? Ya gimana ya, makanya tadi sih gue sempat bilang bahwa kalau lu suka, Ah, jadi teman gitu ya, kalau lu senang senang nih berteman dengan orang lain, ya walaupun lu lagi kerja sesibuk apa, kalau teman ada tiba-tiba "Gue mau cerita dong sama lu," dia bilang gitu, ya lu akan welcome sih gitu. Ya mhm. nggak, gue juga gimana menjelaskannya, karena gue seneng aja gitu, Nah, gimana ya, seneng iya iya. apalagi kalau teman bilang, "Gua mau cerita nih, ada apa nih?" Gitu. Apalagi kalau dia, rada serius ngomongnya, wah, dan dia percayakan itu ke gua Ya, appreciate sih, iya itu iya, juga oke, sih. lu merasa Mhm. diapresiasi gitu ya? Mereka mempercayakan ke lu gitu ya? Iya, betul betul. Belum lagi kalau lu bisa ngasih solusi atau bisa ngebantu mereka, itu jadi kepuasan tersendiri juga ya? Mhm. Walaupun sebenarnya kebanyakan mereka, punya solusi sendiri ya, maksudnya, Nah lebih sering sih mereka cuma pengen mau didengar. nah, mungkin next-nya ini nih, kalau gua keingetnya, kayak gue sering nanya tukang cukur itu kan Mhm mhm. nyukurin kita nih, tapi dia kalau cukur ke siapa nih? Gitu kan. Nah, kalau kayak lu ini kan lu dengerin cerita orang nih, dicurhatin. Nah, lu kalau curhat ke siapa nih? Ke lu lah, Bro. Oh, lu kayak oh iya pantas sering teleponnya. Aduh.
Makanya Iya, tadi makanya lu bilang saling tadi ya, karena kadang lu iya pun juga betul cerita betul. sama temen, ya lu juga dapat sesuatu Iya, gitu ya. Oke kita ya oke. saling saling cerita aja itu, saling Mhm, cerita dan ya itu kan kita harus saling support lah. Jadi secara nggak sadar ya kita udah bangun, apa sih namanya, sistem support sendiri buat teman-teman dekat, ya saling saling iya, benar benar benar. Berarti ya highlight-nya sih tadi kalau dari lu, mhm ya emang lu seneng gitu ya. Mungkin ya bener sih mhm, lagi-lagi ya, kalau emang kita ngerjain hal yang kita seneng mah, ya kita iya, emang sesibuk apapun, secapek apapun ya bakal kita gas tetap terus enjoy, aja, tetap enjoy. heeh, Bener bener, betul, keren banget nih, thank you banget nih Bro, sering sharing-nya nih, apa namanya, mhm, biar kita di sini belajar lagi. Ya di sini dari segi lu sih, lu senengnya emang bantu orang, ngobrol sama orang, jadi ya udah lu jalanin gitu kan. Atau mhm. mungkin malah itu bisa jadi refresh juga buat lu ya kali, di tengah penatnya kerja gitu ya? Betul. Kayaknya Mmm, gue juga, lebih ketolong juga kalau, lagi penat kerja gitu ya, tapi mhm, bisa ngobrol sama orang lain, bisa dengar iya cerita orang iya, lain. Itu heeh heeh, justru jadi, apa, secara nggak langsung juga, eee, apa sih, pikiran iya gua, terus iya ngelihat, oh ternyata orang lain juga alami ini, oh gue jadi bisa bersyukur, terus gue mhm, juga, di tengah kondisi kayak gini gue masih bisa bantu orang, oh gue justru bersyukur lagi iya gitu. betul, Lebih lebih bisa bersyukur sih. mhm. Jadi bukannya tambahan beban, tapi malahan jadi refresh buat kita juga ya. Mhm. Oke, mantap, thank you banget nih Gitu. Bro, sharing-sharing-nya nih. Keep impacting, keep being a blessing Iya dimanapun lu berada Bro. Thank you Bro, iya. bye. Oke oke. Thank you, Bang. Thank you banget udah ngedengerin ngadu sampai habis. Tiada kesan tanpa kehadiranmu.